Baik, ada berapa yang hadir ini? Masih 4. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, berarti 2 lagi. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, sesuai dengan pertemuan kita untuk hari ini, yaitu pertemuan yang ke-10 ya. Berarti ada 4 kali pertemuan lagi kita supaya ujian, ya kan? Baik, Bapak mulai ininya, materinya, yaitu tentang gas ideal, ya, tentang gas ideal. Bisa dilihat materi Bapak. Halo? Halo? Kedengaran? Dengar, Pak. Ya, Dengar. baik. Materinya adalah mengenai gas ideal, ya, mengenai gas ideal. Kita lihat. Pertama, pengertian gas ideal. Ya, apakah sudah pernah mendengarkan namanya gas ideal, Erika? Sudah pernah belajar gas ideal? Cynthia? Sudah, Pak. Di mana? Di SMA. Baik. Kenapa dikatakan gas ideal? Ada yang tahu? Baik. Cynthia, coba dibacakan pengertian gas ideal itu. Gas ideal. Gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak dengan acak dan tidak saling berinteraksi. Dari beberapa eksperimen diketahui kalau semua gas di dalam kondisi kimia apapun di temperatur yang tinggi ataupun temperatur yang rendah akan cenderung memperlihatkan suatu hubungan sederhana di antara sifat makroskopisnya atau tekanan, temperatur, dan volume. Iya. Jadi kalau dikatakan gas ideal itu adalah gas gas teoritis yang terdiri dari partikel titik yang bergerak dengan acak atau juga tidak saling berinteraksi. Disebabkan karena apa? Salah satu adalah karena temperatur, ya kan? Salah satu karena temperatur. Di sini bisa dihubungkan dalam sifat makroskopisnya, ya, yaitu kepada yang ketiga ini. Jadi di termodinamika juga yang kita pelajari, ya, yang sering kita pelajari itu yang 3 ini, yaitu tekanan, temperatur, dan volume, ya kan? Temperatur,
di mana disimbolkan dengan P, tekanan disimbolkan dengan P, temperatur disimbolkan dengan T, dan volume disimbolkan dengan apa, Bunga? B, Pak. Iya, dengan V, ya. Baik. Untuk persamaan umum gas ideal itu memiliki persamaan, yaitu seperti yang ada di layar ya. PV sama dengan nRT atau PV sama dengan nKT, di mana persamaan tersebut sudah memiliki keterangan di sampingnya ya, di bawahnya, di mana V itu adalah tekanan gas dan satuannya adalah Pascal, volume itu satuannya adalah meter kubik, dan N itu mol gas, R tetapan umum gas ideal. Jadi tetapan umum itu adalah yang sudah ditetapkan, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin, ya. Dan K itu adalah tetapan Boltzmann, yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23. Itu kira-kira 10 pangkat min 23 itu besar atau kecil, Maliana? Ya. Jadi kalau dikatakan 10 pangkat min 23 berarti ukurannya sangat kecil ya kan? Kalau dikatakan 10 pangkat 23 berarti ukurannya sangat besar ya. Jadi kalau negatif itu dia makin kecil, tetapi kalau dia pangkat positif dia ukurannya makin besar. Paham ya sampai situ? Ya. Dan berikutnya ada suhu mutlak. Nah, suhu mutlak atau Kelvin. Kenapa dikatakan mutlak? Kenapa dikatakan mutlak, Ricky? Ya, jadi kalau dikatakan mutlak adalah tetapan, ya, tidak berubah. Sama juga dikatakan harga mutlak katanya, ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu mutlak kan, Ricky? Iya. Iya, Pak. Jadi sudah kita pastikan bahwa 2 tambah 2 adalah 4. 1 sama 1 adalah 2. Itu juga dikatakan harga mutlak. Ya. Yang N-nya apa? Jumlah partikel gas. Ya, N besarnya adalah jumlah partikel gas. Oke, kita lanjut. Persamaan umum gas ideal itu juga ini sama dengan yang di belakang tadi ya. Cuma posisinya aja yang Bapak bedakan, yaitu PV sama dengan nRT atau sama dengan nKT ya, di mana keterangannya sudah ada di bawahnya juga. Dan materinya nanti akan Bapak kirimkan di WA group. Yang berikutnya kalau kita lihat ada kenapa dikatakan gas ideal atau ini kita lihat dulu kenapa dikatakan dia gas ideal, persamaan gas ideal. Salah satunya adalah sifatnya berlaku hukum Newton tentang gerak ya, itu yang kita pelajari di sini. Partikel gas selalu bergerak secara acak atau sembarang. Tidak ada gaya tarik-menarik atau interaksi antar molekul. Ukuran molekul gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruang tempat gas berada. Partikel gas terdistribusi merata dalam ruangan. Yang berikutnya, tumbukan antara partikel bersifat lenting sempurna. Baik, kira-kira ini di mana bisa kita lihat ini? Ini kan kita baru berbicara tentang gas ideal ya. Di mana bisa kita dapatkan gas ideal ini, Syafrida? Ya, ini juga bisa kita dapatkan pada saat kita mau memasak air atau memanaskan air, ya. Di situ apa? Ada tekanan di situ,
Ada. Ada volume di situ? Ada. Ada suhu di sana? Ada, ya. Oke, yang berikutnya ada hukum-hukum gas ideal. Ya, ini juga sudah kalian pernah pelajari ini waktu kalian di SMA, ya kan? Yaitu tentang hukum-hukum gas ideal. Apa saja yang dimaksud dengan hukum-hukum gas ideal? Salah satunya adalah isotermik. Ya. Dikatakan isotermik yaitu adalah proses pada suhu tetap. Nah, suhu tetap itu dikatakan dengan isoterik sehingga perkalian tekanan dan volume selalu tetap, ya. Atau dalam persamaan VV1 sama dengan V2 ya, atau tekanan 1 dikali dengan volume pertama sama halnya itu di ruang tekanan kedua dengan volume kedua. Yang berikutnya isobar, ya. Isobar itu apa? Proses pada tekanan tetap. Sehingga hasil bagi volume terhadap suhu akan selalu bernilai tetap, di mana persamaannya adalah B1 banding T1 sama dengan P2 banding T2. Ya, itu persamaan pada isobar. Oke, yang ketiga adalah isokorik. Nah, artinya apa? Proses pada volume tetap, sehingga hasil bagi tekanan terhadap suhu akan selalu bernilai tetap. Atau dibuat di situ isokorik itu sama halnya dengan isovolum, ya. Di mana persamaannya adalah tekanan 1 berbanding dengan T1 sama dengan tekanan 2 berbanding dengan T2. Baik, yang berikutnya apa lagi? Hukum Boyle-Gay-Lussac, ya. Nah, proses pada suhu, tekanan dan volume berubah sehingga hasil kali tekanan dengan volume bagi suhu akan selalu bernilai tetap, di mana dia persamaannya yaitu V1 tekanan 1 dikali volume 1 atau sebanding dengan T1 sama dengan tekanan 2 volume 2 berbanding dengan T2, ya. Yang berikutnya apa lagi? Persamaan gas ideal, ya. Hubungan antara keempat parameter V tekanan, volume, N, dan T. Ya, apa itu tadi N, Bunga? Jumlah mol gas, Pak. Iya, jadi jumlah mol gas. Dapat diperoleh dari hukum Boyle, hukum apa lagi? Charles Gay-Lussac dan Avogadro. Dengan cara memasukkan koefisiennya yang telah diperoleh dari ketiga hukum tersebut dalam persamaan. Jadi kita lihat persamaannya. Nah, jadi ini dibuatkan persamaannya. Tadinya adalah V sama dengan, ya, dV sama dengan P berbanding terbalik dengan T tambah dengan V dengan dt ditambah P per P tambah V per N, ya. Jadi kalau kita buatkan ke dalam diferensial, ya, jadi menjadi dV sama dengan do, ya, jadi bacanya do V per do T, ya, bandingkan terhadap V dan N untuk tekanan dan N, ya, dt diturunkan terhadap dt-nya, ya, ditambah dengan do V per do P terhadap T dan N diturunkan terhadap V-nya, ya, makanya dikatakan dia dV. Tambah dengan atau dijumlah dengan do V per do N, ya, dibandingkan terhadap T dan V atau suhu dan tekanan.
ya diturunkan terhadap dn, berarti n yang kita turunkan. Paham ya? Jadi yang di belakang-belakangnya itu yang kita turunkan. Misalnya dt, berarti t-nya yang kita turunkan, dv, v-nya yang kita turunkan, dan dn berarti n-nya yang kita turunkan. Paham? Baik. Dari situ ada hukum yang tadi Bapak sebut, ada hukum Gay-Lussac, hukum Boyle, hukum Avogadro, ya, yang bisa kalian lihat persamaannya di situ. Baik, penggabungan daripada itu ada di bawah. dv sama dengan P per T, P per T dt dikurang P per P dv ditambah dengan V per N dn. Nah, jadi ini adalah dari yang ketiga persamaan, ya, hukum, didapatkanlah dia persamaan yang Bapak sebutkan ini, yaitu dv sama dengan V per T dt, berarti diturunkan terhadap T, dikurang PV dV diturunkan terhadap tekanan, ditambah dengan V per N dn, berarti diturunkan terhadap N-nya. Ya, jumlah N-nya. Itu yang dimaksud kalau sampingnya itu yang membuatkan atau menandakan bahwa itu yang diturunkan. Oke, misalnya dikalikan dengan 1 per V. 1 per V. Kenapa dikalikan dengan 1 per V? Ya, atau menyederhanakannya, didapatkanlah dia, ya, dV per V sama dengan min dV per V ditambah dengan dt per T ditambah dengan dn per n. Jadi sudah ke dalam bagian masing-masing, ya. Maka kita integralkan dia. Tahu integral ya? Ya, jadi kalau kita integralkan dia, yang di atas kita integralkan, maka dapatlah dia integral dv per V sama dengan min integral dv per V ditambah integral dt per T ditambah integral dn per n. Ya, artinya diturunkan terhadap yang penyebutnya. Baik. Jadi supaya tidak per dia, apa yang kita buatkan supaya dia tidak per? Maka ln. Apa itu ln? Bunga? Logaritma asli, Pak. Ya, len, ya kan? Logaritma natural, ya. Jadi lnv sama dengan min len v ditambah dengan len t ditambah dengan len n dijumlahkan dengan tetapan. Apa tetapannya tadi? Nah, misalnya di dalam persamaannya sudah kita sebutkan. Jika tetapannya adalah R atau len R, maka bisa kita buatkan menjadi yang di bawahnya ya. Yang di bawahnya len V tambah len V sama dengan len T ditambah dengan len N ditambah dengan len R. Kan hanya menjumlahkan lennya R itu ya, tetapannya tadi. Maka kita dapatkanlah, kenapa bisa seperti yang di bawah Pak? Itu bisa kita pindahkan, ya kan? Bisa kita pindahkan. Jadi len P itu tambah len V, ya, volume dan tekanan itu kita gabungkan aja jadi satu, ya kan? Namanya juga len ya. Len PP sama dengan len nRT. Baik, maka kita dapatkanlah persamaan gas ideal itu PV sama dengan nRT. Nah, jadi dari situlah cara mendapatkan persamaan. Kenapa bisa persamaannya? Bahwa tekanan dikali volume sama dengan nRT. Ini pun bisa kita balikan lagi. Pak, bisa nggak kita cari P-nya? Tekanannya saja. Bisa. Ya. Maka P sama dengan, nah, apa yang kita buatkan? Nah, atau bisa nggak Pak, P-nya, volumenya saja kita cari? Bisa. Ya. Nah, dengan cara
Balikan. Kalau tidak tahu membalikan, buat dia rumus apa? Rumus segitiga. Maka R adalah konstanta gas yang ditentukan pada persamaan mol gas. Jadi sudah ditetapkan juga, ya. Baik. Satu gas bersifat ideal, maka perbandingan PP ya, per T akan selalu memiliki nilai tetap meskipun variabelnya berubah. Dengan ungkapan lain bisa kita dapatkan R sama dengan untuk yang tadi ya, yaitu apa? Konstanta ya. R-nya sama dengan PP per T. Bisa kita dapatkan untuk R-nya. Yang berikutnya, jika tetapan gas R dapat dievaluasi secara eksperimen dan menggunakan gas yang diketahui jumlah molnya pada temperatur tertentu, dilakukan sederet pengukuran tekanan volume ya berturut-turut, tekanan yang demikian akan rendah. Evaluasi dari PP per NT pada limit tekanan menuju 0 menghasilkan R. Jadi kalau kita masukkan dia ke dalam limit P menuju 0 ya, di mana PP per NT itu sama besarnya dengan R atau untuk mendapatkan nilai R-nya. Oke. Baik, misalnya seperti ini. Hasil eksperimen yang diperoleh harga tetapannya misalnya adalah 0,08205 ya, liter ATM mol pangkat min 1 K pangkat min 1 dalam satuan internasional ya atau SI. Tetapan R didapat sebagai berikut. Baik, di situ sudah ada ya, oleh karena satu ATM, kita lihat satu ATM 101,325 ya Newton meter pangkat min 2 dan seterusnya bisa dibaca di situ sehingga mendapatkan nilai 1 liter ATM itu 0,101325 joule. Yang berikutnya dengan demikian kita buatkan ke dalam satuan SI, maka R kita kalikan dengan yang persamaan yang di atas tadi 0,08205 dikali 0,101325 joule mol pangkat min 1 K pangkat min 1, maka kita dapatkanlah 8,314 meter pangkat 3 Pascal mol pangkat min 1 K pangkat min 1. Itulah nilai daripada R. Paham ya? Jadi kalau ada nanti soal berapa nilai R-nya, langsung masukkan 8,314. Baik. Yang berikutnya, jika kita ingin mengubah satuan P menurut persamaan, ya maka dapat kita buatkan V sama dengan besarnya gaya per satuan luas. Ya. Maka satuan R dapat dievaluasi sebagai berikut. Nah, jadi tadi rumusnya ini kan sama halnya dengan rumus yang di atas. R sama dengan PP per NT. Ya, di mana untuk mendapatkan P-nya tadi adalah gaya per luas yang di atas ya. Di atas ini gaya per luas dikali dengan luas dikali dengan tinggi. Ya. Kenapa Pak dikali itu? Karena ada volume, kan ada volume di sana. Yang berikutnya apa? Dibagi dengan mol N-nya dengan suhu, yaitu dalam Kelvin. Baik, ini berarti R dapat dinyatakan dalam satuan lain menyatakan kerja atau energi. Jadi jika diinginkan satuan energi dalam itu, jadi satuan energi dalam itu ERG, maka harga R adalah R sama dengan PP per NT. Ya, jadi kita bisa masukkan persamaan ini berdasarkan apa yang diminta dari soal. Paham ya, Bunga? Ya, jadi apa yang diminta dari soal? R-nya yang di mana? Kalau ada misalnya mengenai
satuan R di dalam, maka R sama dengan PP per NT. Terus apa Pak? Kalau yang misalnya menghitung persamaan tekanannya terhadap gaya luas, maka kita buatkan rumus yang di atas. Baik. Kalau kita masukkan persamaan yang tadi, maka kita dapatkan R sama dengan VV per NT 76 cm. Tahu dari mana 76 cm? 76 cm kali 13,595 gram per centimeter itu sudah ada tetapannya di atas. Itu tetapan daripada tekanan. Ya, jadi kalau kita mengukur tekanan udara, maka dapatkanlah persamaan yang ini. Ya. Dikali dengan 986,66 cm per dt pangkat 2 dikali dengan 22 itu adalah volumenya yang 224133 cm kubik itu adalah bagian volumenya. Kita bagikan dengan 1 mol dan nilai T-nya adalah 273 Kelvin. Ya. Baik, maka kita dapatkanlah hasilnya itu kan tinggal mengalikan aja nih. Dapatkanlah hasilnya itu 1,94175 kalori mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Ya. Baik, sebagai soal pertama, coba dikerjakan dulu soalnya dalam waktu 2 menit. Ya, dari sekarang dengan rumus persamaan yang di atas, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktunya 2 menit. Baik, sudah dapat? Bunga sudah dapat? Belum, Pak. Iya. Oh, baik. Kalau seperti itu, ada yang udah dapat? Cynthia? Sudah Pak, Ya, berapa Cynthia? 30 desimeter pangkat 3 Pak. 30 desimeter pangkat 3. Baik. Kita lihat. Jadi di situ sudah ada persamaannya, ya. Nah, sama halnya itu keadaan pertama itu sudah diketahui berapa tekanan pertama, volume pertama, ya sudah diketahui ya di soal ya. Nah, yang ditanya apanya? Volume keduanya. Maka kita masukkanlah persamaan P1 tekanan 1 P1 volume 1 sama dengan P1 P2 ya. Baik, maka kita masukkanlah dia kalau untuk mencari P2-nya P1 per tekanan 1 volume 1 per tekanan 2. Maka kita dapatkanlah dia 30 desimeter kubik. Ya kan? Ya. Yang berikutnya kita lihat di sini ada apa juga soalnya
Ya, bisa kalian jawab nanti dan juga sama seperti itu. Faktor kompresibilitas, kita lanjutkan. Faktor kompresibilitas adalah gas merupakan setiap rasio molaritas sebenarnya suatu gas dinyatakan nyata dan real gas ya terhadap volume molaritas gas ideal. Jadi kita tahu dulu apa itu gas nyata dan gas ideal ya kan sebelum masuk ke sini. Ya. Kalau katakan itu faktor kompresibilitas berarti akibat daripada pengaruh apa? Pengaruh tekanan, pengaruh apalagi suhu ya. Jadi zatnya itu akibat daripada pengaruh daripada kompres ya, pengaruh daripada tekanan. Gas nyata sudah ada di situ, sebuah gas yang ada secara alami seperti O2, H2 dan He. Ya, itu dikatakan gas nyata, sedangkan gas ideal itu apa, Pak? Gas imajiner atau gas hipotesis. Karena gas ini merupakan gas yang tidak bisa ada secara alami, ya. Jadi gas ideal ini juga merupakan konsep perkiraan perilaku sebagai gas terhadap sebagai kondisi. Makanya muncul namanya gas ideal. Jadi ini juga dikatakan faktor kompresibilitas memiliki persamaan bahwa Z sama dengan CV per atau sebanding dengan RT. Nah, di mana R-nya itu sudah ada kita bahas tadi di awal dan T-nya itu juga. Faktor kompresibilitas itu disimbolkan dengan Z ya, yaitu rasio molar volume gas terhadap volume gas ideal pada tekanan temperatur yang sama. Gas ideal itu sudah ada, gas nyata juga sudah ada, nanti juga akan Bapak kirimkan. Perbedaan gas ideal dengan gas nyata, gas ideal tidak mempunyai gaya antar molekul, gas ideal tidak bisa ditemukan di kenyataan, gas cenderung berperilaku sebagai gas nyata, gas ideal bisa berkaitan dengan persamaan PV, NRT, atau NKT. Ya. Gas ideal tidak mempunyai gaya antar molekul. Tahu gaya antar molekul ya? Gaya antar molekul artinya gaya antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Berarti ada lebih dari satu molekul kan? Misalnya Bapak buat antara air dengan minyak. Nah, ya kan? Yang berikutnya kita lihat kembali. Nah, persamaan keadaan sistem termodinamika. Ini bagian daripada RPS kita ya atau silabus kita di mana memiliki 6 ya. Sistem hidrostatis, sistem pragmatis, sistem dielektris, sistem dawai, sistem selaput tipis dan sistem sel listrik yang bisa kalian baca nanti ya. Nah, di sini juga ada beberapa materinya ya. Dan pengertiannya masing-masing yang bisa kalian baca. Baik. Di sini juga ada contoh soal ya. Ada contoh soal yaitu tentang persamaan yang di atas. Kalau yang ini sistemnya ini kalian cukup membaca saja ya, yaitu sistem hidrostatis. Dikatakan tentang hidrostatis berarti dia berbicara tentang gas, cairan ataupun padatan. Berbicara tentang paramagnetik berarti dia berbicara tentang apa? Ada induksi, itu berbicara tentang gas, cairan, padatan juga terhadap induksi magnet. Ya. Yang berikutnya apa lagi? Dielektrik. Ya. Dielektrik itu juga bisa kita lihat dia mempunyai besaran-besaran polarisasi. Sistem dawai tegangan berarti dia bersifat seperti ini ya.
disebabkan karena tegangan, yaitu tentang stres ataupun strain. Baru selaput tipis ini, yang mana selaput tipis ini? Selaput tipis ini yaitu tentang, misalnya Bapak buat antara air dengan minyak tadi, ya kan? Air dengan minyak tadi. Jadi kalau kita buat di gelas, air dengan minyak, ada di sana nampak seperti garis, ya kan? Pertemuan antara minyak dengan air, itu yang disebut dengan selaput tipis. Ya, pertemuannya itu. Baik, di situ juga ada gaya kan? Ada gaya tekanan dari minyak ataupun gaya tekanan dari air, gaya ke atas dan gaya ke bawah. Dan sistem terbalik juga ini mengenai mengenai self, ya, elektroda. Yang berikutnya ada di sini contoh soal. Coba kira-kira bisa nggak dikerjakan ini? 1 menit. Ada yang bisa mengerjakan 1 menit? Baik. Ini adalah suatu gas ideal persamaan dalam perjalanan tertutup, ya, di mana tekanannya, volumenya dan suhunya juga diketahui. Yang kita tanya itu apa? Nah, bagaimana membuatkan volumenya menjadi 3/2 volume? Maka perbandingan tekanan sebelum dan setelah V dan T kita ubah, ya. Bagaimana membuatkan menjadi 3/2 P? Baik. Bisa? Bisa, Pak. Nah, berapa hasilnya? Claudio? 3/4, Pak. Ya, 3/4. Baik. Begitu juga yang soal yang kedua, ya. Begitu juga soal yang kedua. Berapa hasilnya, Claudio? Belum tahu, Pak. Lagi kerjain. Ya. Baik, nanti itu sama dengan soal yang tadi, ya. Jadi itulah dulu materi pertemuan kita yang ke 10, ya, pertemuan ke-10 kita ini, ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, jadi dari kesimpulan yang kita dapatkan tadi, kita sudah mengerti tentang persamaannya, dari mana kita dapatkan persamaannya itu, dari mana diturunkan, terus apa itu gas ideal, dan di gas ideal itu ada 3 persamaan, ya, yang 3 hukum maksudnya. Yang berikutnya apa lagi? Ya, ada isokorik, ada isotermik, ya, yang sudah pernah kalian pelajari waktu di SMA. Jadi tidak melihat rumus yang baru pernah kulihat ini gitu kan. Yang berikutnya apa perbedaan gas nyata dan gas ideal sudah ada di sana dan sudah kalian pahami juga. Bagaimana menurunkan persamaan terhadap rumus juga sudah ada di sana. Jadi sekianlah pertemuan kita untuk pertemuan keempat ini, pertemuan ke-10, ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri sampai di sini. Baik, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Nanti akan Bapak kirimkan kembali materinya, ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.